Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Semua majelis guru, anak-anakku sekalian, santri putra dan santri putri yang insyaallah selalu dalam lindungan, ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah nikmat-nikmatnya, dan mudah-mudahan akan selalu menjadi hamba-hamba Allah yang banyak syukurnya dan juga yang banyak sabarnya, banyak syukurnya atas segala nikmat yang Allah berikan, banyak sabarnya atas segala ujian hidup yang dihadapi, sehingga kita ini selalu menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di sisi Allah, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal amal. Mudah-mudahan semua amal soleh yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, terutama di bulan Ramadan yang baru berlalu, Allah terima, baik yang kami lakukan maupun yang Anda lakukan, minal aidin wal faizin, sehingga mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang kembali kepada fitrah kita masing-masing, dan insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan keberuntungan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjadi manusia yang muttaqin, menjadi manusia bertakwa di hadapan Allah. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah, khusus untuk anak-anakku sekalian yang kelas 12, tidak ada lagi untuk berleha-leha, karena hari ini kalian sudah mulai ujian terakhir lisan selama seminggu dengan ujian praktek, kemudian ujian tulis. Jadi tidak ada lagi main-main, serius hadapi, karena ada satu ungkapan, bil imtihani yukramul mar'u au yuhanu, dengan ujian. Walaupun memang ada mengatakan ujiannya di sini, ada yang mengatakan ujian kehidupan. Ya, ujian dalam belajar pun termasuk ujian kehidupan. Itu menentukan seseorang yukramul mar'u, akan dihormati, akan dihargai, atau sebaliknya justru akan mungkin maaf ya, tidak dihargai dan tidak dihormati karena salahnya sendiri, tidak mengisi waktu dengan sebaiknya dan tidak siap untuk menghadapi ujian tersebut. Alhamdulillah, bulan Ramadan kemarin tanggal 2 Maret, sebagian khususnya kelas 12 mengikuti ujian tahfidz di Kementerian Agama, dan semua yang ikut ujian insya Allah sudah ada sertifikat lulus, alhamdulillah. Dan nanti jadi dia ya udah lulus semua ya, dan insya Allah tahun ini juga yang untuk tahun depan ya, insya Allah semua akan yang sudah siap
kita akan ajukan lagi, betul ya? Jadi itu yang pertama dan mudah-mudahan akan selalu berlanjut. Sertifikat tahfidz oleh Lajnah Pentasih Al-Quran Kementerian Agama. Jadi kalian nanti dapat sertifikat tahfidz itu dari pesantren dan juga dari lembaga tersebut. Nah, kalau dari lembaga ini mudah-mudahan bisa digunakan untuk ya sebagai syarat, ya sebagai kemudahan untuk nanti Anda melanjutkan studi Anda di perguruan tinggi. Maka yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sekarang siap ya, untuk Anda siap untuk menghadapi tes ini ya, harus punya sertifikat itu, karena siapapun yang memang sudah siap akan kita nanti ada waktunya untuk ujian kembali. Itu satu. Yang kedua ya, ada satu ungkapan yang kalian juga saya yakin sudah hafal. Wa mal ladzatu illa ba'dat ta'abi. Tidak ada kenikmatan dalam hidup. Ya, gak akan ada kenikmatan dalam hidup, kebahagiaan dalam hidup, ya kesuksesan dalam hidup illa ba'dat ta'abi, kecuali didapat setelah bersusah payah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Pertanyaannya adalah, kalian wahai anak-anakku, khususnya santri putra santri putri ya, kalian ini insya Allah mudah-mudahan ya, subhanallah, masa hidupnya masih panjang ya. Kalau habis sekarang sudah masuk 61 lewat, sudah masuk hampir dikit lagi 62. Kalau Umi sudah hampir masuk, sudah 54 Umi ya, berapa? 56, masih muda ya. Saya sudah masuk 62, kalian baru 12, baru 13, bahkan yang paling tua mungkin baru 19 atau 20, masih jauh perjalanan hidup kalian. Dan kalian harus meraih masa depan itu. Ya, harus meraih masa depan. Nah, terserah kalian mau menangis di masa tua atau mau menangis di masa muda, tinggal pilih. Insya Allah kalau kalian menangis di masa muda saat ini, insya Allah masa tua kalian, insya Allah kalian akan tertawa dan akan bahagia, insya Allah. Tapi jangan berharap kalian akan tertawa dan bahagia di masa tua kalau sekarang kalian berleha-leha dan tidak mau menangis. Gak ada orang, anak orang kaya pun, banyak bagaimanapun hartanya, sukses bagaimanapun ibu bapaknya, kalau di masih masa muda dia berleha-leha, maunya cuman senang, maunya cuman mendapatkan apa yang dia inginkan, tidak mau bersusah payah dan tidak mau berjuang di masa muda, maaf, tidak sedikit walaupun ayahnya kaya, dia setelah tua menderita. Kenapa? Karena harta bagaimanapun akan habis. Harta bagaimanapun akan habis. Tapi yang namanya ilmu, yang namanya kepandaian, makin kita amalkan, insya Allah makin bertambah, makin bertambah. Maka anak-anakku sekalian, mumpung sekarang kalian belum punya tanggung jawab untuk keluarga kalian, pada waktunya kalian nanti, yang laki-laki, yang perempuan akan masuk waktu yang namanya pernikahan. Ya, bulan ini aja nih santri Nurul Ilmi yang nikah 4 orang. Kemarin tanggal 27 Jumat, 27 Maret yang nikah Ustadz Yogi Saputra. Tanggal 4 besok alumni angkatan 1 Ustazah Aulia Rahmah. Ya, mungkin yang tua-tua tahu ya, angkatan 1 itu. Kemudian tanggal 5 itu yang akan nikah
Siapa Mi? Nafilah dengan Ustadz Akrom. Itu tanggal 5 ya. Tanggal 11 yang akan nikah Ustadz Sa'di, ada nggak orang ini? Hah? Nah, nanti selanjutnya nggak lama lagi insya Allah Ustadz Habib. Amin. Ustadz Habib udah punya calon juga di Parung, dia punya calon. Jangan dibuka dulu ya. Insya Allah kita doakan, amin ya rabbal alamin. Jadi ada waktunya nanti akan datang. Kalian juga semua akan seperti itu. Nah, maka dengerin. Ya, yang laki-laki, yang perempuan akan punya tanggung jawab dan lepas tanggung jawab ibu bapak kalian. Lepas tanggung jawab ibu bapak kalian. Disitulah kalian harus siap menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Disitulah kalian tidak ada lagi kata maaf untuk bergantung kepada ibu bapak kalian. Disitulah kalian harus menyelesaikan segala persoalan apapun yang kalian hadapi. Kalau kalian tidak punya ilmu, kalau kalian tidak punya bekal, kalau kalian tidak punya pengalaman, maaf, bisa jadi di masa depan kalian akan menangis. Jelas? Maka anak-anakku sekalian, menangislah kalian di masa muda untuk kalian nanti insya Allah tertawa di masa tua. Gimana yang disebut dengan menangis di masa muda? Belajar yang rajin, belajar sungguh-sungguh, pelajari ilmu apapun yang bermanfaat, ya, hafalkan Al-Quran, hafalkan hadis. Kalau nggak ngerti, tanya. Apapun ilmu, ya, subhanallah, kalian pelajari, jangan main-main. Insya Allah, mudah-mudahan, ya, insya Allah dan mudah-mudahan orang berilmu itu, apalagi dia berilmu, menjadi manusia yang berakhlak mulia. Dan memang ilmu pun juga tidak cukup, akhlak mulia pun harus ada. Karena bagaimanapun kalian sering Abi katakan di sini, ya, al-akhlak qoblal ilmi. Nah, disinilah kalian juga belajar untuk mengetahui akhlak yang mulia itu dalam kehidupan seperti apa. Biasakan hidup berakhlak. Saya sebagai anak kepada ibu bapak saya, bagaimana saya bisa menjadi seorang anak yang berakhlak kepada ibu bapak saya. Berakhlaknya akhlak mulia. Saya sebagai santri, sebagai murid, bagaimana saya menjadi seorang santri dan murid yang berakhlak kepada guru-guru saya. Saya sebagai, ya, bagian salah seorang murid dan santri di Nurul Ilmi ini, bagaimana saya berakhlak dengan teman-teman saya. Saya sebagai seorang, ya, subhanallah, warga negara Indonesia, bagaimana saya berakhlak kepada bangsa dan negeri saya. Saya sebagai seorang muslim, bagaimana saya akan menjadi orang yang berakhlak mulia terhadap saudara-saudara seiman dan berakhlak mulia terhadap agama saya. Dan itu harus ditanamkan dan harus dibiasakan. Ya, harus dibiasakan. Ada satu ungkapan yang mungkin yang kalian sering dengar, bisa karena biasa. Apa? Bisa karena biasa. Bisa karena biasa. Dan insya Allah semua kita bisa. Sekali lagi, bisa karena biasa. Dan insya Allah kita semua bisa. Ngerti? Apa yang bisa? Sesuatu yang baik. Apa yang bisa? Sesuatu yang bermanfaat. Apa yang bisa? Sesuatu yang memang itu harus, ya, ada pada diri setiap muslim, yaitu akhlak karimah, akhlak mulia. Berakhlak kepada Allah,
berakhlak kepada Nabi, berakhlak kepada Rasul, berakhlak kepada orang tua, berakhlak mulia kepada guru, berakhlak mulia kepada teman, berakhlak mulia kepada bangsa dan negara kita, berakhlak mulia kepada lingkungan dan alam di mana kita berada. Artinya apa berakhlak mulia kepada lingkungan dan dimanapun nanti kita berada? Artinya kita menjadi manusia yang kehadiran kita di tempat itu dinantikan oleh orang banyak, dan orang banyak mendapatkan manfaat dan kebaikan karena kehadiran kita di tempat itu. Nah, kenapa orang menantikan kehadiran kita di tempat tersebut? Karena mereka merasa butuh terhadap ilmu kita. Karena mereka butuh terhadap pemikiran-pemikiran kita. Karena mereka butuh terhadap apa yang kita lakukan, yang mereka bisa rasakan manfaatnya. Bagaimana kita bisa akan memberikan sesuatu hal yang baik dan bermanfaat kalau kita sendiri tidak berakhlak? Ngerti? Paham? Paham? Bisa karena biasa. Insya Allah semua kita pasti bisa. Bisa apa? Untuk menjadi orang baik. Bisa apa? Untuk menjadi orang yang bermanfaat. Bisa apa? Bisa untuk menjadi orang yang berakhlak mulia. Ingat, khairun nas anfa'uhum, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat untuk kehidupan orang banyak. Khairun nas ahsanuhum khuluqan. Khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Siapa itu? Insya Allah kalian semua. Amin. Siapa itu? Insya Allah kita semua. Amin. Siapa itu yang khairun nas ahsanuhum khuluqan? Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Siapa itu? Itu adalah kita. Amin ya rabbal alamin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang banyak. Siapa itu? Itu adalah kita. Siapa itu? Siapa kita? Santri Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Siap? Siap? Siap untuk menjadi orang khairun nas ahsanuhum khuluqan? Siap untuk menjadi manusia yang terbaik akhlaknya? Siap untuk menjadi orang yang terbaik akhlaknya? Siap untuk menjadi orang yang paling memberikan manfaat untuk kehidupan orang banyak? Siap? Siapa itu? Itu adalah kita. Siapa kita? Santri Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Makanya gunakan waktu belajar kalian dengan sebaik mungkin. Ya, gunakan waktu belajar kalian dengan sebaik mungkin. Oke? Ya, yang kelas 6 atau yang kelas 12 selamat. Insya Allah tinggal 1,5 bulan lagi di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini. Pertengahan bulan Mei sudah dadah. Tapi insya Allah dengerin, kalau tidak karena jamu takkan badan sesehat ini, kalau tidak karena ilmu takkan kita berpisah ini. Insya Allah. Walaupun kue ini enak dirasa, walaupun kue ini enak dirasa, namun empedu tetap dijaga. Walaupun insya Allah tidak lama lagi kelas 12 kita berpisah, dirimu sampai kapanpun tak akan pernah kami lupa. Amin ya rabbal alamin. Siap kelas 12 untuk ujian? Siap. Sekali lagi, bisa karena segala sesuatu insya Allah kita bisa untuk menjadi orang khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Insya Allah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling memberikan manfaat dan kebaikan untuk orang banyak. Insya Allah siapa kita?
santri pondok pesantren Nurul Ilmi, insya Allah bisa menjadi manusia yang khairun nas ahsanuhum khuluqan, bisa untuk menjadi manusia yang khairun nas anfahum linnas. Sekian dulu, sekali lagi Abi ucapkan sekali lagi maaf lahir dan batin. Insya Allah, hei anak-anakku, menangislah kalian masa muda, insya Allah masa tua kalian akan tertawa. Jangan berharap kalian akan tertawa di masa tua kalau sekarang pun kalian tidak mau susah payah dan tidak mau menangis, apalagi ketawa terus. Tahu ketawa terus? Siapa orang yang ketawa terus? Ketawa terus, ketemu ngomong ketawa aja, kata orang, nih orang digigit ketawa beres apa enggak nih orang? Ya betul. Insya Allah kita selalu dilindungi, diridhoi, dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, siapa kita? Santri Nurul Ilmi, insya Allah bisa. Santri Nurul Ilmi, insya Allah bisa. Bisa untuk apa? Menjadi manusia khairun nas ahsanuhum khuluqan, bisa untuk menjadi manusia khairun nas anfahum linnas. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.